Tapi kita baca ayat 18 dulu. 18 saja. 1, 2, sudah dapat? Amin. 1, 2, 3. Ya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, si Abraham dia tidak cuma dengar firman, tetapi justru dia melakukan walaupun itu berat. Walaupun itu berat sekali bagi dia. Adakah seorang punya anak satu-satunya, terus disuruh pergi dan sembelih anak itu, potong anak itu. Bapaknya sendiri suruh potong. Kira-kira ya tega enggak? Sedangkan kita punya anak, ya mau sakit aja sudah, pokoknya cungkir balik cari duit untuk dia sembuh. Betul tidak? Betul. Ini disuruh korban, saudara, sembelih, potong. Tapi luar biasa. Tuhan itu baik dan kasih. Orang yang dengar firman dan melakukannya, pasti dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ada yang belum dapat beras di sini, sembako, masih ada situ. Nanti ambil, pulang bawa. Ya, itu masih ada sembako. Puji Tuhan. Orang yang mau mendengar firman Tuhan, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Haleluya. Jadi firman Allah itu jangan main-main, jangan main-main. Firman itu punya kuasa supranatural. Dan kuasa itu dapat merubah kehidupan kita yang tadinya tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Bukan punya uang atau emas, tidak, tetapi punya damai sejahtera dan sukacita. Itu yang Tuhan berikan. Haleluya. Tuhan itu baik. 2. Next. Proses diberkati semua keluargamu di dunia dan persiapan masuk surga. Saudara mau masuk surga? Ada prosesnya. Proses diberkati semua keluargamu. Saudara mau keluargamu diberkati? Amin. Di dunia dan persiapan masuk surga. Yang pertama adalah hadapi ujian pencobaan yang diluaskan terjadi pada hidupmu dengan pikiran positif. Minggu lalu kita sudah dengar tentang apa? Positif. Pikiran yang positif. Jadi saudaraku, hadapi ujian pencobaan. Ya, hadapi ujian pencobaan itu dengan pikiran positif. Lakukan. Hadapi semuanya. Saudaraku, pencobaan itu diluaskan terjadi pada hidupmu dengan pikiran positif. Iman dan penyerahan kita diuji. Akan ada ujian yang tidak seharusnya menurut akal pikiran kita. Ya, akal dan sama sekali bertentangan dengan pemikiran sehat kita. Coba bayangkan, kira-kira Abraham itu memiliki pikiran yang sehat tidak? Pasti sehat. Tetapi Tuhan suruh, sembelih anakmu. Kalau menurut pikiran sehat manusia, dia tidak mungkin akan berjalan. Tidak mungkin dia mau mempersembahkan anaknya. Gak mungkin. Itu kalau pikiran sehat. Tetapi karena ini Tuhan
Tuhan yang suruh, dia bawa. Bayangkan kalau Tuhan suruh Anda siang tidak. Jangankan suruh, ya, suruh sembelih anak. Tuhan bilang, hei, buang itu rokok dulu. Itu aja susah, saudara. Betul nggak? Betul. Buang itu serokok, buang. Itu belum suruh sembelih anak, belum. Suruh buang rokok dulu. Susahnya nggak ketulungan. Apalagi suruh sembelih anak. Itu wajar bukan? Demi kesehatan. Buang rokok itu. Tetapi ya itu Percaya harus yakin. nah, Pasti terlepas. amin. Nah, saudaraku, penyerahan itu penting. Iman dan penyerahan kita diuji. Akan ada ujian yang tidak seharusnya menurut akal dan sama sekali bertentangan dengan pemikiran sehat kita. Saya katakan buang. Mau pakai ke, mau buat apa ke buang. Enak aja. Lu larang-larang gua ngapain? Bang lu kasih duit gua beli itu barang. Kan tidak. Saudaraku, kadang-kadang firman datang menusuk hati kita. Mau nggak kita lakukan ini? Mau nggak kita lakukan firman itu atau tidak mau? Saudaraku, di sini Tuhan mau agar supaya mengajarkan kita agar kita taat, mentaati segala peraturan firman Allah yang sudah datang kepada kita. Ada aturan dokter, lu gak boleh makan garam, gak boleh makan ya ini berminyak, gak boleh makan goreng-gorengan ya, gak boleh makan itu, enggak itu. Cukup rebus saja. Saudaraku, 3 bulan saya ya harus ya menghadapi persoalan itu. Tetapi puji Tuhan, semua dapat terlaksana dengan baik. Dan hari ini saudara lihat saya agak segar, itu karena Tuhan. Amin. Kenapa? Anjuran dokter harus dilaksanakan. Nah, kisah Abraham. Satu dipanggil untuk apa? Memisahkan diri dari tanah airnya ke tempat yang dia tidak tahu tujuannya. Abraham ini dia disuruh pergi. Coba Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8, baca. Itu perlu dibaca. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Gak sama sekali gak tahu. Coba anak Anda diusir dari kontrakan, ya toh? Terus disuruh pergi. Pergi kemana saudara? Orang tua. Kan bingung. Kalau ada orang tua di sini masih mendingan. Jadi usir aja. Sampai di rumah mertua. Ya, mertua. Pokoknya rumah mertua indah. Aduh, itu baik juga. Tapi lama kelamaan pun diusir juga, saudara. Tapi puji Tuhan, anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Semuanya itu Tuhan sudah atur hidupmu. Amin. Jadi nggak usah khawatir. Puji Tuhan. Nggak usah khawatir dalam hidup. Ada rencana-rencana Tuhan yang indah. Dan ingat, rumah kita ada di surga. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan suruh pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Kemana tujuannya juga dia tidak tahu. Dia main jalan aja. Dia punya, ya, dia hanya bawa tenda saja. Sampai
Tengah jalan, kalau sudah capek, buat tenda. Udah, tinggal di situ, di mana ada sungai atau mata air di situ, dia ambil dan dia hidupi kehidupan keluarganya. Dia bukan bawa cuma satu orang, bukan bawa istrinya saja, tapi bawa semua yang hamba-hambanya, kambing, domba dan lain sebagainya. Ada kurang lebih 300 orang. Dia bawa, bayangkan 300 orang. Dia bawa, dia tanggung jawab loh orang untuk 300 orang itu. Suruh pergi 300 orang, saudara. Makanya bagaimana dan lain sebagainya. Bagaimana bisa hidup dan lain sebagainya. Kalau pikiran yang wajar, dia tidak akan mungkin mau pergi. Betul tidak? Di rumah bapaknya terah, semua ada, makanan berlimpah, tetapi hanya menyembahnya kepada patung. Itu yang dia tidak mau, dan itu yang Tuhan tidak mau. Saudaraku, oleh sebab itu Allah suruh pergi keluar dari rumah ayah ibumu. Suatu ketika, saudara, ketika kita mengambil satu tindakan, kalau saya lihat di YouTube banyak orang-orang yang sudah percaya Tuhan, mereka diusir dari rumah. Mereka tinggalkan rumah karena mereka percaya Yesus. Saudaraku, berapa banyak orang yang sudah percaya Tuhan disolimi oleh keluarganya sendiri. Tentu saudara-saudara di sini pun ada yang merasakan seperti itu. Tetapi ingat, di dalam Tuhan ada keselamatan. Bukan di bumi ini saja, saudaraku. Di bumi ini pun Tuhan menjamin hidup kita, asal kita sungguh-sungguh. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, jangan harap, saudara. Anda mau mengharapkan siapa? Hanya kita harap kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita. Bukan saja di bumi ini, tapi kelak juga nanti di surga. Amin. Di surga Tuhan sudah menyediakan segalanya untuk kita. Kita tidak usah khawatir, takut menghadapi tantangan apapun di bumi ini, karena di surga Tuhan sudah siapkan rumah untuk kita. Saudara yakin itu? Amin. Ada percaya itu? Amin. Haleluya. 2. Tuntutan untuk mempercayai Allah akan menggenapi perjanjiannya itu tidak tampak selama 25 tahun. Allah berjanji melalui keturunanmu dari istrimu yang sah, itu yang akan meneruskan keturunanmu. Aku akan memberkati keturunanmu itu seperti apa? Bintang di langit dan pasir di tepi laut. Saudaraku, itu janji Allah kepada Abraham. Namun saudaraku, 25 tahun dia nanti itu sampai dia buat dosa sendiri juga. Bukan buat dia mau buat dosa, tidak. Karena itu istrinya juga yang memaksakan dia untuk melakukan dosa dengan si Hagar. Sehingga akhirnya Hagar dia akhirnya hamil dan punya anak namanya Ismail. Itu juga darah daging daripada Abraham. Oleh sebab itu dikatakan, aku akan memberkati keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Apa saudaraku? Pasir itu adalah berkontaminasi dengan bumi dunia. Pasir di laut berkontaminasi dengan dunia. Bintang di langit adalah berkontaminasi dengan kerajaan surga. Tidak tahukah kamu ini berasal dari surga? Amin. Haleluya. Oleh sebab itu perbandingannya begitu jauh, saudaraku. Kita adalah orang-orang yang sudah ditentukan untuk memiliki kerajaan surga itu. Namun kerajaan surga itu sudah ada dalam genggaman kita. Jangan kita lepaskan begitu saja, tapi kita mau genggam gitu. Jadi apa firman Tuhan?
suruh kita lakukan saja dulu. Amin. Kadang-kadang kita keras, kita melawan kalau tidak sesuai dengan keinginan kita. Keinginan dagingmu, saudaraku, lebih kuat daripada keinginan roh. Oleh sebab itu, saudaraku, lawan keinginan dagingmu, dan biarlah roh Allah yang bekerja melalui kehidupan kita, supaya kita aman, damai, dan sentosa. Saudaraku, jangankan berpikir bahwa kita ini sudah aman kalau kita masih ada di dunia ini. Sama sekali tidak aman. Saudara, banyak godaan yang akan kita hadapi. Akan kita hadapi di akhir-akhir zaman ini. Banyak godaan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, kalau dua orang ada di sawah, yang satu diangkat dan yang satu ditinggalkan. Dua orang yang ada di tempat tidur, yang satu diangkat dan satu tinggal. Ada dua orang yang ada di mall, yang satu diangkat, yang satu tinggal. Ada dua orang yang sementara nyetir mobil, yang satu duduk, yang satu ini. Tiba-tiba yang supirnya diangkat, siapa yang tanggung jawab? Hancur. Gitu. Apalagi kalau dua-duanya berkompromi. Satu malas, ikutan malas. Yang satunya selamat tinggal dua-duanya. Gitu. Nah itu. Yang satu malas, ikut juga ikut malas. Padahal sehat walafiat. Namanya setia. Setia. Di rumah selalu ada. Setia itu di bumi. Oke, setia di bumi, tapi tidak setia di surga. Tidak setia akan firman. Itu juga berbahaya. Apa artinya untungnya engkau memiliki isi dunia ini, tapi jiwamu binasa? Kata firman. Haleluya. Sebab itu, masing-masing kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Masing-masing kita bertanggung jawab untuk keselamatan kita. Suami kita tidak bisa bertanggung jawab untuk keselamatan kita. Kita pun tidak bisa, tidak bisa menjamin keselamatan suami kita. Tapi ingat, masing-masing orang menjamin keselamatannya sendiri. Suami memalas, biarin aja dia di rumah. Tidak usah pusing. Yang penting Anda datang ke gereja. Amin. Anda datang dengan firman. Istri malas, biarin aja, bodo amat. Yang penting suami datang. Haleluya. Oleh sebab itulah, saudaraku, Tuhan bisa menilai kehidupan kita. Siapa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan siapa yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi saya mau himbau kepada kita semua, lebih baik suami istri itu setia. Haleluya. Setia di bumi, nanti pun masuk surga. Berdua-dua bergandeng tangan, setialah. Amin. Jangan mau ketinggalan, saudara. Rapture itu gak main-main, saudara. Dan ini sebelum anak-anak Tuhan ini diangkat, baru itu antikris datang. Kalau antikris itu datang, tidak lagi darah Yesus yang menyelamatkan kita, tetapi darah kita sendiri yang akan menyelamatkan diri kita. Kalau kita masih mempertahankan diri kita dengan Kristus, maka darah kita lah yang mempertahankan diri kita, menyelamatkan diri kita. Sekarang, saudara, kemurahan Tuhan ada pada kita. Mari jangan kita malas. Amin. Kita mau rajin mencari kemuliaan Tuhan, supaya pada saat Dia datang, kita semua terangkat masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Itu yang Tuhan inginkan dan rindukan. Saudaraku, Tuhan menyuruh mempersembahkan Ishak, anak yang dijanjikan itu. Saudaraku, iman sejati, semua orang yang percaya akan diuji. Abraham sendiri diuji, bagaimana dengan kita pun? Orang yang punya iman sejati pasti akan diuji. Haleluya. Kau dan saya pasti akan diuji. Tapi kita mau benar-benar mempertahankan
hidup rohani kita atau tidak. Next. Ukuran Allah bagi orang yang siap untuk dicobai imannya. Ini ukuran Allah untuk atau bagi orang yang siap untuk dicobai imannya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Tolong dibaca. 1 Korintus 10 ayat 13, beginilah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Pencobaan-pencobaan biasa yang kita alami. Seringkali kadang-kadang mau ke gereja, suami marah-marah. Itu pencobaan biasa. Kadang-kadang kita mau ke gereja, istri mau ngomel. Itu pencobaan biasa. Tapi apakah kita mau cepat-cepat, kita mau tetap beribadah kepada Tuhan dengan hati yang murni atau tidak? Hanya itu saja. Seringkali ya kakak adik mau pergi ke gereja, dia ya kakaknya marah-marah dan lain sebagainya. Itu sudah biasa, pencobaan yang biasa. Saudaraku, Allah menguji setiap iman kita kepada apakah kita sungguh-sungguh percaya atau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan atau tidak. Ini akan diuji. Karena pencobaan tidak melampaui kemampuan kita. Bisa persembahan diri ini adalah suatu nubuatan kedatangan Mesias dari surga untuk menebus dosa kita manusia. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yakin itu? Amin. Yesus, Ishak adalah gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, yang satu-satunya Dia suruh ke bumi ini untuk menebus dosamu dan dosaku. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Apakah saudara mau mati untuk dosamu? Itu firman Tuhan. Upah dosa adalah maut. Tapi itu di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Ya, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah itu hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi seharusnya kita yang harus mati, kita yang harus disengsarakan, kita yang harus dipukuli, kita yang harus babak belur keluarin darah untuk menebus dosa kita sendiri. Tidak ada perbuatan baik di dunia ini yang mampu untuk menyelamatkan diri. Sama sekali tidak ada. Saudaraku, untuk menyelamatkan diri kita hanya Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena Yesus itu berasal dari surga, maka Dia tahu kondisi keadaan surga, sehingga Dia turun ke dunia ini untuk mengajak Anda dan saya untuk nanti bersama-sama masuk surga. Haleluya. Amen. Oleh sebab itu Dia sudah tahu posisi surga itu bagaimana, dan surga itu membutuhkan engkau dan saya. Tapi kalau tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Oleh sebab itu Tuhan mau agar supaya kita kudus, suci. Sekarang ini kita belum kudus, kita belum suci, pikiran masih kotor, betul enggak? Betul. Hati kita masih bengkok-bengkok. Betul. Kalau nggak ada makan, kalau nggak ada beras, aduh besok gua makan apa ya? Masih berpikir seperti itu. Kita masih bengkok-bengkok di bumi ini. Tapi mari kita berusaha untuk hidup kudus.
hidup suci di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Berusaha hidup kudus. Allah yang punya penilaian kepada kita secara pribadi demi pribadi. Nama kita sudah dicatat di surga, di buku kehidupan di surga. Nama kita itu sudah dicatat, tetapi perbuatan kita pun dicatat di surga. Apa yang kita lakukan di bumi? Kita taat atau tidak taat? Hanya Allah minta supaya ketaatan kita itu harus betul-betul kita jaga. Supaya apa? Kelak kita masuk ke dalam kerajaan yang kekal, surga dan abadi. Saudaraku, keyakinan Abraham dalam Kejadian 22 ayat 5 itu, aku akan kembali beserta anak ini. Keyakinan Abraham akan janji-janji Allah akan digenapi. Kita hanya pegang janji Allah. Masakan Allah mau agar supaya anak ini disembelih, padahal dia sendiri yang sudah berkata melalui anak ini, keturunanmu seperti bintang di langit. Coba bayangkan saudara, Abraham pegang janji Allah. Maukah engkau pegang janji Allah itu menjadi milikmu, sehingga apapun pencobaan datang, Anda memiliki janji Allah itu. Tuhan, engkau berjanji untukku bahwa engkau tidak akan biarkan aku. Ya, engkau berjanji kepadaku melalui firman-Mu, engkau memelihara aku. Burung pipit jatuh bukan karena mati lapar, tapi engkau pelihara. Masakan aku adalah milikmu, engkau tidak pelihara aku. Pegang janji firman itu, agar engkau akan mendapatkan kebahagiaan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Allah mau agar supaya kita hidup dan hidup berkenan kepada Tuhan. Mungkin bagi manusia itu sesuatu yang seolah-olah bertentangan. Tetapi bagi Allah, lebih baik kita menyenangkan hati Tuhan daripada hati manusia. Tuhan, kalau tahu kan gue lagi sakit, masa lu pergi sih tinggalin Tuhan? Gue mau ke gereja, gue mau cari Tuhan Yesus. Sampai gue doain lo di gereja supaya lu sembuh. Itu kan enak. Dan lu sakit ya? Cintanya begitu luar biasa sama istrinya. Akhirnya ikut-ikutan. Ya udah gue juga ikut sakit deh. Akhirnya satu pun tidak datang. Haleluya. Saudaraku, dengan Ishak merelakan dirinya kepada ayahnya untuk dipersembahkan, ya, sampai mati sekalipun. Saudaraku, akhirnya Ishak sudah berangkat. Ya, Ishak dengan Abraham berangkat di Gunung Moria. Situ, ya, Ishak atau Abraham memiliki janji Allah. Namun Ishak dia tidak mau kalah. Kalau orang di dalam Kristus, dia akan taat. Kalau itu Allah yang janji, kalau itu Allah yang suruh, ini tanganku, ikatlah. Ishak menyodori tangannya. Dia sodorkan tangannya untuk diikat. Bahkan dia mau tidur di atas kayu-kayu yang sebentar lagi akan dibakar. Dia taat juga. Sebagaimana Abraham taat, maka Ishak pun taat. Ishak juga taat kepada bapaknya. Bapak kita di surga, mau nggak kita taat kepada dia? Haleluya. Mau nggak kita mau taat kepada dia melalui firman Tuhan? Seringkali kita tidak taat, sudah. Seringkali kita tidak peduli. Minggu depan masih ada gereja ini. Kalau malam ini Tuhan panggil engkau, apa yang engkau bawa kepada dia?
saudaraku, berjaga-jagalah, siapkan dirimu karena waktunya sudah sangat singkat. Oleh sebab itu saudara, kita harus mempersiapkan diri kita seolah-olah hari ini kita dipanggil Tuhan. Dan kita harus mempersiapkan diri seolah-olah hari ini kita dipanggil Tuhan. Tetapi untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan segalanya, kita harus menyatakan diri bahwa saya masih hidup 1000 tahun lagi. Untuk itu kegiatan cari duit, harus cari duit. Hari Minggu cuma 2 jam saja datang ke gereja. Aduh, itu pun masih di apa? Korupsi lagi. Ya Tuhan, ampuni. 6 hari itu dari pagi sampai malam pergi jalan, lihat sana lihat sini. Tetapi saudaraku, hari Minggu itu cuma Tuhan minta 2 jam. Halo? Tuhan minta 2 jam untuk dengar firman-Nya saja. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Nah, jadi bacanya ini. Yohanes 10, 17, 18. Jadi belum dapat, kalau jadi belum dapat Yohanes yang dapat. Sudah dapat dibaca. Lebih cepat lebih baik. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Iya. Abraham dan Ishak serahkan dirinya. Masakan sih saya mesti disembelih sama Bapak Tua? Gak mungkin lah dia serahkan diri. Oh, serahkan diri saja, diikat, begitu Abraham diambil pisau dan mau dipotong disembelih itu Ishak. Malaikat datang dan pegang tangan Abraham. Jangan engkau membinasakan anakmu. Jangan engkau membinasakan. Lihat itu. Atau ada kambing. Tadinya tidak ada kambing kamu. Tidak ada domba di situ. Ada domba tersangkut. Tiba-tiba ada domba yang tersangkut, ambil dan sembelihlah untuk korban. Coba bayangkan. Abraham punya iman yang kuat seperti itu. Aku akan kembali bersama anakku. Luar biasa bukan? Pencobaan yang datang kepadamu, jangan engkau khawatir. Ada rencana Allah. Agar supaya apa? Engkau dikuatkan dan berkat Allah mengalir dalam hidupmu. Haleluya.